Episode ini menceritakan tentang seseorang yang menyalahgunakan panggilan untuk kejahatan. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan flashback di mana orang yang bertopeng ingin merampok uang yang baru saja dibawa petugas. Mereka berhasil mengambil uang itu, namun salah satu dari mereka menembak temannya sendiri. Kemudian di masa sekarang, seseorang baru saja dikeluarkan dari mobil yang tercebur ke sungai. Michaela menyarankan untuk membawa orang itu ke rumah sakit tempat Dr. Sanvi. Sementara itu Grace bingung dengan mobil yang tercebur ke sungai berhari-hari dan pengemudinya masih hidup. Kemudian Michaela menghubungi Ben. Dia menjelaskan orang itu tenggelam selama lebih dari 80 jam. Seharusnya tubuhnya membengkak dan mati. Orang itu juga melompat ke arah Michaela. Ben bilang sama seperti yang digambar oleh Carl. Michaela menyuruh kakaknya untuk pergi menemuinya dan Zeke ingin ikut ke sana. Scene selanjutnya, Michaela telah sampai bersama orang yang bernama Griffin, lalu Jared menghampirinya dan bingung kenapa orang itu masih hidup. Michaela menjelaskan Carl tahu dia akan hidup seperti yang terjadi pada pesawat 828. Michaela bilang masih ada orang yang kembali setelah menghilang, yaitu Zeke. Salah satu security minta detektif untuk memberi pernyataan kepada wartawan. Secara bersamaan Ben dan Zeke tiba. Jared meminta Zeke jangan pergi sebelum mereka berbicara. Sementara itu Michaela membaca laporan bahwa mobil tenggelam pukul 11:06 siang. 3,5 hari lalu kemudian dia dikeluarkan pukul 9:14 malam. Sanvi menyadari kalau waktunya itu 80 jam lewat 8 menit, yaitu 8:28. Saat mendengar barang jatuh, Sanvi teringat saat Alice menamparnya. Dia trauma dengan itu. Kemudian para dokter mengatakan Griffin tidak ada cairan di paru-parunya serta tidak ada gangguan pernafasan, serangan jantung dan hipoksia, seolah tidak pernah tenggelam. Tiba-tiba orang itu bangun dan berkata bahwa mereka pergi dari sana karena mereka akan mati. Dia bisa melihatnya. Michaela menyadari kalau itu sebuah panggilan. Detak jantung orang itu meningkat. Sanvi melarang dokter untuk membiusnya, kemudian mereka diusir keluar. Setelah itu Michaela menceritakan panggilan Griffin kepada Ben. Ben pikir ini akan terjadi karena panggilan selalu muncul dalam keadaan genting. Michaela menjelaskan orang itu dikenal karena penyerangan, perampokan bersenjata, dan pembunuhan ganda. Mereka bingung kenapa panggilan itu cocok dengan orang seperti Griffin. Ben berkata pasti ada alasan logis untuk dia kembali, bahkan bukan untuk berbuat baik. Kemudian Zeke menunjukkan gambar Carl kepada Michaela. Katanya panggilannya menuntun ke Griffin. Mereka berasumsi kalau Griffin adalah serigala. Michaela pikir mungkin dia seharusnya membantu Griffin meskipun dia orang jahat. Sanvi berkata dia akan mengecek darah Griffin untuk melihat apakah penandanya cocok dengan Zeke. Michaela menyarankan kakaknya untuk mengawasi Sanvi karena dia mengalami trauma yang berat. Setelah itu Michaela ingin berbicara dengan Griffin ketika sadar. Jared bertanya tentang asal-usul Zeke. Michaela minta untuk tidak membahasnya. Zeke menyarankan Jared untuk fokus kepada Griffin daripada dirinya. Saat Michaela memperkenalkan mereka berdua, Jared keberatan saat Michaela menyebut dirinya sebagai rekan. Michaela lalu menyuruh Zeke untuk pulang ke apartemennya. Jared bingung kenapa Michaela harus menampung orang asing di tempatnya. Michaela minta Jared mengerti karena dia dan Zeke memiliki panggilan yang sama dalam 1 minggu ini dan mencoba mencari tahu jawabannya. Saat Griffin sadar, Michaela menjelaskan dia adalah penumpang 828. Setelah kembali, dia memiliki panggilan seperti yang dialami Griffin. Orang itu tidak mengerti bagaimana mungkin dia bisa tahu itu. Michaela menceritakan semua penumpang memiliki panggilan dan harus diikuti. Dia minta Griffin menceritakan apa yang dia lihat. Griffin menyadari hanya dia yang bisa mengetahui lokasi ledakan dan itu sungguh luar biasa. Setelah itu polisi datang untuk memindahkan Griffin. Michaela minta Griffin kooperatif, tapi dia berkata jika memang benar apa yang dikatakan Michaela, maka panggilan itu bisa menjadi kartu bebas penjara baginya. Saat tiba di kantor polisi, Kapten bilang Griffin tahu akan ada serangan malam ini.
Griffin akan memberikan lokasinya jika dia mendapat kekebalan penuh atas pembunuhan. Agent Dayton menganggap ini serius karena klaimnya serupa dengan peringatan yang keluar pagi tadi. Dia akan coba berbicara dengan kejaksaan. Kapten memanggil Jared bergabung. Dia minta Jared dan Michaela ke bank karena mereka punya saksi mata. Menurut Michaela, informasi Griffin kredibel. Dia pikir kekebalan penuh pada Griffin tidak tepat. Dia minta kapten izinkan dia berbicara dengan Griffin. Setelah itu Michaela menghubungi kakaknya soal Griffin yang tidak mau memberi informasi soal panggilannya kecuali dia bisa bebas dari tuduhan pembunuhan. Kemudian Grace memberitahukan situs Reddit sedang heboh. Semua mengkaitkannya dengan 828. Michaela berkata dia akan mengirimkan catatan polisi Griffin kepada Ben dan meminta Ben untuk membantunya menyelidiki. Sementara itu Michaela masuk ke ruang interogasi. Griffin berkata dia mendapat panggilannya lagi. Michaela bilang panggilan itu akan selalu mengganggunya. Kemudian dia mendapat pesan dari Ben yaitu rumah asuh sejak 5 tahun 4 rumah berbeda. Michaela menjelaskan Griffin tidak ada orang tua dan diasuh saat berumur 5 tahun. Keluar masuk penjara remaja. Penangkapan pertama usia 15 tahun. Tidak ada keluarga untuk diajak bicara. Griffin menjelaskan ada banyak jenis keluarga. Keluarganya senyata dan sekuat keluarga Michaela. Scene selanjutnya Sanvi kembali kaget ketika pasien diantar para perawat. Salah satu dokter menyadarinya. Setelah itu Dr. Matthews menghampiri Sanvi yang terlihat tidak dalam keadaan baik. Sanvi menolak bantuannya karena dia pikir dalam keadaan baik. Sementara itu Grace menjelaskan Griffin terus berpindah dari rumah asuh ke rumah asuh lainnya. Lalu Olive menemukan saudara Griffin. Ada situs yang bernama MySpace dan sebuah percakapan antara Griffin dan saudaranya yang bernama Devon Carrick. Dia telah meninggal tahun 2004. Ben pikir jika Griffin memiliki seseorang yang dia sayangi meninggal, mungkin koneksinya ke Zeke. Bisa juga koneksi ke Michaela yaitu Evie. Kemudian Olive menemukan nama Angela Graham dengan rumah asuh yang berhenti pada tahun 99. Saat Ben ingin pergi menemuinya, Grace minta biarkan dia saja karena orang itu bisa saja mengenali Ben. Di sisi lain, Michaela bertanya soal Devon Carrick. Dia hanya ingin tahu bagaimana mereka bisa terhubung. Griffin menolak untuk membahasnya. Sementara itu, Zeke diam-diam mencoba masuk ke dalam rumah, kemudian polisi datang menangkapnya dan dibawa ke kantor polisi. Jared menjelaskan kalau Zeke kepergok dalam percobaan pembobolan rumah. Michaela minta Jared jangan mencatatnya. Jared bilang dia tahu orang seperti Zeke. Dia berusaha untuk melindungi Michaela. Tapi Michaela menjelaskan kalau Zeke datang dalam hidupnya karena suatu alasan. Jared bilang panggilan yang dialami Michaela dapat membutakannya. Sekali lagi Michaela minta Jared jangan mencatat sampai dia membebaskan Zeke. Kemudian Michaela kembali ke ruang interogasi. Dia menunjukkan berkas file Devon. Dia menjelaskan Griffin dan Devon mengambil uang cash. Korbannya adalah warga biasa. Orang itu berbalik dan melihat dua orang pria berjalan ke toko dan menembaknya. Devon masuk ke dalam penjara. Mereka telah bersepakat jika pelaku pertama menyerahkan diri maka akan mengarang cerita. Disitulah Devon meninggal. Griffin mulai tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Michaela tahu beban yang dialami Griffin karena dia pernah seperti itu. Dia yakin Griffin kembali karena masalah itu. Kemudian kapten memanggil Michaela. Katanya kejaksaan menyepakati soal Griffin. Unit teroris memiliki bukti kuat dari seorang aset dan kejadiannya dalam beberapa jam ke depan. Mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Jadi kapten minta Michaela harus selesaikan urusannya dengan Griffin. Michaela lalu mengirim pesan untuk segera mendapatkan info lebih soal Devon. Di sisi lain, Grace bertemu dengan Angela Graham dan bertanya soal James Griffin. Dia tahu kalau Angela adalah ibu angkatnya. Wanita itu menjelaskan Griffin orang yang mengerikan. Dia punya teman dan kehilangannya. Devon memperlakukannya seperti adik sendiri. Kemudian Angela menunjukkan foto Griffin bersama Devon. Mereka berdua telah dipenjara remaja selama 2 tahun. Mereka tidak pernah kembali ke rumah. Tadinya Angela berpikir Griffin sudah meninggal sampai dia melihat berita. Dia tidak ingin Griffin dibebaskan. Menurutnya tidak semua orang layak diselamatkan.
Sementara itu Ben mengunjungi Sanvi. Dia heran dengan Sanvi yang duduk di lantai. Sanvi menjelaskan dia seperti bukan dirinya. Dia sering gelisah akhir-akhir ini seperti gejala PTSD. Dia rasa dia akan menemui psikiater. Ben yakin Sanvi bisa melewati semua ini. Apapun yang Sanvi butuh mereka ada untuknya. Kemudian dia menyerahkan hasil tes darah Griffin. Dia punya penanda darah yang sama seperti mereka. Sanvi merasa mereka berada di ambang dari menemukan sesuatu yang mengerikan. Scene selanjutnya Griffin berkata kalau dia tidak punya pilihan soal Devon yang dipenjara. Dia juga tidak pernah peduli pada Devon. Kemudian Michaela menunjukkan foto Griffin dan Devon. Michaela menduga Griffin membuat kesepakatan yang menghancurkan hidup dirinya. Dia minta untuk segera kasih tahu lokasi ledakan itu. Sementara Kapten mengabarkan waktu telah habis. Saat Michaela berjalan keluar, dia mendengar suara serigala menggeram. Kemudian dia menemui Zeke yang berada di dalam sel dan minta penjelasan. Zeke berkata rumah itu milik ibunya. Dia tidak bisa begitu saja muncul. Dia hanya ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Dia takut saat mengetuk pintu maka akan menyakitinya lagi. Zeke tegaskan dia tidak seperti Griffin dan minta Michaela percaya padanya. Setelah itu dia memanggil petugas dan membebaskan Zeke. Jared keberatan soal Michaela yang membebaskannya. Menurutnya Michaela tidak bisa membebaskan orang begitu saja karena sebuah panggilan. Michaela pikir kekesalan Jared bukan pada itu. Dia minta Jared jangan melibatkan Zeke. Setelah itu Jared mengambil bekas gelas yang diminum Zeke. Di malam harinya Ben menjelaskan Griffin menggunakan panggilannya untuk lolos dari tuduhan pembunuhan. Ben bertanya-tanya apakah mereka salah tentang semua panggilan ini. Semua yang dia lakukan berdasarkan gagasan bahwa ada semacam kekuatan baik di belakang panggilan itu. Grace berkata bagaimana jika orang memilih untuk menggunakan panggilan tersebut. Mereka menduga panggilan itu bisa digunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Sementara itu Carl telah selesai dengan pekerjaannya lalu Olive memfoto mereka berdua tapi Carl tampak murung. Di sisi lain Zeke kembali ke rumah ibunya lalu Jared menyerahkan gelas bekas Zeke kepada petugas untuk diperiksa. Kemudian Michaela kembali ke ruang interogasi lalu memperingatkan Griffin untuk tidak menyalahgunakan panggilan itu. Setelah itu kejaksaan datang untuk membebaskan Griffin dan bertanya di mana lokasi ledakan. Scene selanjutnya polisi datang ke Times Square untuk membubarkan masyarakat. Para penjinak bom berusaha untuk memutuskan kabel itu hingga berhasil dan aman dari ledakan. Kemudian Michaela melihat seekor serigala seperti yang dilihat Zeke dan Carl yang menggeram ke arahnya kemudian pergi. Episode ini pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.